Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dewa? Sehat? Lama nggak ketemu ya? Iya, gimana sehat? Sehat. Keluarga sehat semua ya? Sehat. Anak-anak juga sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat. Gimana? Masih di NU Pak Haji? Kalau di NU sekarang sudah saya bergeser karena ada tugas yang lebih berat lagi, yaitu menghidupkan pergunung. Apa? Menghidupkan apa? Pergunung. Pergunung itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Kalau di NU, alhamdulillah sejak saya pegang dulu ya, sudah dikenal masyarakat Buleleng khususnya dan juga pada nasional. Jadi alhamdulillah pemerintah yang awalnya tidak kenal NU sekarang sudah berganti, 3 kepengurusan masih tetap pemerintah daerah menganggap saya masih ketua NU. Ya, bagus lah. Itu kepercayaan loh. Iya. Ya. Nah, sejak tahun 2010 diamanati bagaimana pergunung ini disahkan. Dan alhamdulillah sekarang saya posisi di Dewan Penasehat Pergunung Provinsi Bali. Tapi tanpa sehat loh kelihatan Pak. Alhamdulillah. Ya ini karena sering kumpul sama anak-anak muda, sering bercanda, sering bergurau. Ya sudah, inilah yang bisa dilakukan Ya. sekarang. Sekarang kegiatan apa Pak Haji? Sekarang kegiatan tetap kalau di organisasi masih tetap ya, khususnya di Pergunung, di NU ya tetap selaku orang yang sudah dituakan. Padahal dulu merasa tua, usia baru 26 tahun ini. Kalau dibalik. Ya Pak Haji lebih tua dari saya 4 tahun ya. Iya. Kalau saya sekarang baru 58. 58 ya. Kalau dibalik tidak cocok sama boron saya. Lebih 85 tua. tidak cocok. Lebih tua lagi ya. Dari yang lebih muda berarti Iya. umurnya 58. Iya. Ya dengan usia semacam ini sekarang menjadi tumpuan adik-adik. Padahal sebetulnya sih ya seperti saya apa sih nggak punya bekal apa-apa gitu, hanya berbekal pengalaman. Nah sekarang adik-adik ya banyak konsultasi ke sini dari gerakan Pemuda Ansor, baik juga dari Musliman, baik juga dari Fataya. Ya kita sekarang hanya membagi pengalaman gitu kan. Ya, karena kalau terjun lagi di organisasi secara masif sekarang, satu ya usia sudah ya tahu diri lah ya, satu usia, dan yang kedua kami lebih memberikan, pribadi saya lebih memberikan peluang kepada generasi muda. Kalau terus yang tua menjadi kepengurusan, nah, yang muda ini kapan nanti? Ya, maka memberikan kesempatan yang muda untuk bisa memegang estafet, karena ya ke depan semakin harus lebih ditingkatkan. Luar biasa Pak Haji ya. Iya. Pak Haji sudah punya kesadaran ya. Iya. Kesadaran akan pentingnya satu regenerasi. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang-orang, lupa pada diri, Iya. yang cenderung ke tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Sudah tahu masih jingkrak, sudah tua masih jingkrak ya. Mungkin yang disebut dengan core syndrome itu ya. Kita tahu diri sudah tua ya, kita istilahnya itu yang daya kita mendorong ya. Ya kita harus menyadari kita ya. Kenapa ya? Karena sekarang ini dengan tuntutan teknologi seperti kita ini kan walaupun bisa ngikuti tapi kategori gaptek sudah gagap teknologi kan begitu ya. Bahkan sekarang untuk memainkan HP aja hanya bisa dari telepon dan WA. Ya. Selebihnya dari itu sudah gak bisa lagi. Tapi kalau anak-anak muda sekarang dengan segala perangkat yang ada di HP bisa dimainkan ke semuanya. Ya. Lah apakah kita harus berambisi untuk semacam ini? Ya. Nah itulah kesadaran. Iya. Sekarang kan banyak orang yang lupa pada itu, bahwa semua itu akan kembali lagi. Betul.
Nah sekarang Pak Dewa kegiatannya apa sih sekarang? Oh, saya masih tetap Pak Ali, saya masih tetap di jalur spiritual. Iya. Saya dari umur 39 tahun sudah memutuskan untuk mendedikasikan diri saya untuk ke spiritual. Sekarang usia sudah 58 tahun. Kalau dihitung sudah 20 tahun ya. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Iya. Saya mendedikasikan diri untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual. Iya. Kedepan ini saya lebih masif nanti. Iya. Lebih masif kegiatan spiritualnya. Saya ke depan ingin mengajak semua orang-orang yang ada di Bali untuk berdoa, memohon kepada beliau. Kalau secara Muslim mungkin mohon ridho Allah kan? Iya, betul. Mohon ridho Allah. Bagaimana supaya ke depan ini kita apa istilahnya ya, bisa menikmati kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belakangan ini kita sama-sama menyaksikan, sama-sama merasakan bencana terus silih berganti. Yang terakhir corona, Iya. corona yang banyak menyita waktu dan semua hoax. Kenapa terjadi corona? Kalau menurut keyakinan saya karena ada ketidakseimbangan. Betul. Karena itulah maka saya memiliki gagasan untuk membuat satu organisasi yang namanya Bali Poleng. Bali Poleng ini saya meyakini hanya ada di Bali. Di luar Bali tidak ada. Warna poleng itu trademarknya itu Bali. Makanya saya mengambil warisan leluhur, ya, warna warisan leluhur yang poleng itu saya jadikan satu organisasi supaya kita cepat masuk, cepat diterima. Iya. Jadi kegiatan Bali Poleng pada waktu itu adalah untuk bagaimana virus corona ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kalau orang takut, imun akan turun. Imun turun, pilek jadi corona. Jadi corona. Nah, syukur pemerintah sekarang sudah menjadikan corona sebagai apa ya? Bukan pandemi lagi ya. Bukan pandemi lagi. Tapi sebagai apa? Sudah endemi ya. Endemi berarti kita sudah bisa tenang, sudah landai, kita sudah bisa tenang di dalam melakukan aktivitas. Mudah-mudahan kedepannya nanti semua bangkit kembali ya. Amin. Nah, jadi saya datang ke Pak Haji hari ini untuk menyampaikan satu berita. Alhamdulillah. Berita apa itu? Berita kami akan melaksanakan satu kegiatan spiritual. Iya. Tetapi intinya adalah berdoa. Yang kami awali pada tanggal 25 September 2 hari lagi. Iya. Nah, jadi saya datang ke sini untuk sekaligus mohon doanya. Insyaallah. Kami laksanakan nanti bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Siap. Karena harapan kami yang berdoa itu bukan hanya orang Hindu, orang Bali, tetapi orang Muslim, orang Kristen, orang Buddha, semua lintas agama. Semuanya. Tetapi di tempat ibadahnya masing-masing. Iya. Itu intinya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini keyakinan saya. Mudah-mudahan tanggal 25 September itu menjadi awal kebangkitan Bali atas doa dari semua masyarakat yang ada di Bali yang diawali dari Buleleng. Itu Iya. Jadi kami berdoa ke 118 tempat yang ada di seluruh Bali selama 27 bulan dengan menggunakan hukum yayasan 118. Jadi ini organisasi yang saya dirikan pada tahun 2014. Pada waktu itu saya melaksanakan acara doa bersama yang sifatnya universal. Kelanjutan dari doa bersama itulah sekarang ini saya persiapan untuk melaksanakan upacara penyucian jagat. Iya. Jadi dari sisi Hindu seperti itu,
dan kami harapkan kedepannya mungkin dari sisi Islamnya apa, dari sisi Kristennya apa, Iya. karena setelah tanggal 25 ini kami lebih banyak konsen di Buleleng. Iya. Di Buleleng persiapan untuk menyambut HUT Kota Singaraja bulan Maret Tahun 2023. 2023. Nah, jadi pada saat HUT Kota Singaraja, di mana saya berharap supaya menjadi momentum untuk kebangkitan Buleleng, kebangkitan Singaraja yang dimulai tanggal 13 Maret 2023. Maret 2023. Jadi tanggalnya tanggal 13. Kalau HUT Kota Singaraja yang selalu diperingati oleh pemerintah tanggal 31. 31, iya. Maka saya akan menyelenggarakan kegiatan itu pada tanggal 13 Maret. Nah, itu Pak. Jadi seakan-akan tanggal ini dibalik ya. Karena saya berdasar spiritual. Oh, berdasar. Saya meyakini ketika berbicara spiritual, maka itulah hari. Yang Saya belum harus tahu dilakukan. Iya, tanggal iya. berapa, hari apa pada saat itu saya belum tahu. Mudah-mudahan Cuma pada saat tanggalnya dan bulannya 13 Maret sama. siap. Ya, mudah-mudahan apa yang akan dilakukan pada ini kan ini bukan untuk kepentingan pribadi kan, otomatis jelas untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan hamba-hamba Tuhan yang ada di permukaan bumi, otomatis menuju kepada kesejahteraan dan keadilan yang akan dimulai dari kenapa saya katakan kebangkitan Bali diawali dari Buleleng? Iya. Kenapa? Saya ingin mengingatkan kepada generasi muda terutama bahwa Buleleng ini secara historis adalah sebagai ibu kota Sunda kecil. Ibu kota Bali ya. Ibu kota Sunda kecil. Sunda bukan kecil Bali. ya. Iya. Singaraja ini sebagai ibu kota Sunda kecil. Sunda kecil itu meliputi wilayah Bali, NTB, NTT, yang dulu istilahnya Bali Nusra. Bali Nusra iya. Bali Nusa Tenggara. Nah, jadi kita akan mengingatkan kembali bahwa begitulah Buleleng, begitulah Singaraja. Maka kedepannya ini saya akan banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Singaraja, tokoh-tokoh Buleleng, untuk mari kita menyatukan visi dan misi untuk kebangkitan Buleleng. Bali, Buleleng, Indonesia, Bali, Buleleng, bangkit. Iya. Jadi 6 bulan saya akan fokus di Buleleng. April sampai September 2023 fokus di Karangasem. Kemudian September sampai Maret 2024 fokus di Denpasar. April sampai September 2024 nanti di Jembrana. Subhanallah. Jadi begitu perjalanan Pak Haji. Iya. Jadi inilah saya datang ke Pak Haji untuk menyampaikan maksud ini. Mohon doa restunya. Dan saya secara pribadi sudah datang ke pendeta Kristen yang pendeta Immanuel ya. Iya. Saya sudah minta beliau untuk dukungannya, doa restunya. Siap. Kemudian beliau juga sampai menceritakan tentang sejarah Kristen di Bali, di Singaraja. Jadi harapan saya ke depan Pak Haji juga bisa memberikan pemaparan sedikit sebagai mantan ketua NU. Gimana sebenarnya historisnya NU masuk ke Singaraja ini, dari siapa, dari mana, pada bagaimana sampai sekarang bagaimana? Iya. Anggota NU kira-kira berapa? Siap. Ya. Iya. Nah itulah. Iya. Nah, itulah yang Terima perlu kasih. kami sampaikan ke Pak Haji. Iya. Jadi 2 hari lagi tanggal 25 jam 10 pagi saya melaksanakan persembahyangan penyucian jagat. Iya. Yang intinya semua orang yang ada di Bali ini saya akan ajak untuk berdoa menyucikan jagat Bali supaya kesucian jagat Bali ini vibrasinya bisa
ke daerah-daerah lain, bukan hanya di Bali. Berimbas ke Jadi daerah-daerah lain. vibrasi kesuciannya itu betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di Bali maupun yang di luar Bali. Nah itulah Alhamdulillah, tujuan. ini bagi kami, khususnya saya pribadi dan kami warga Nahdlatul Ulama, merupakan suatu kehormatan bagi artinya dengan wisata yang sekarang membawa isu spiritual dalam rangka untuk memimpikan jagat Bali. Karena bagaimanapun yang tinggal di Bali bukan saja saudara kita umat Hindu, tapi juga ada saudara kita umat Kristen, Buddha, dan juga ada saudara kita umat Islam. Dan ini kalau kekuatan ini dijadikan satu dalam bentuk wujud doa, ini satu kekuatan yang dahsyat. Ya. Ya, satu kekuatan yang dahsyat. Ya, ini informasi yang sangat menjadi kehormatan bagi kami warga Nahdien, dan nanti akan kami bicarakan di tengah-tengah warga kami, insya Allah. Dan mari kita bersama-sama, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepentingan daerah kita, provinsi Bali, menjadi acuan yang ini bukan saja Bali Nusa, tapi ada dunia. Amin. Ya. Ya. Mungkin tambahan dari dikit Pak Haji ya. Iya, iya, Tadi kan saya bilang secara historis ya. iya, Secara historis Singaraja ini iya, ya, atau Buleleng ini sebagai ibu kota Sunda kecil. Jadi Sunda kecil wilayahnya Bali, NTB, NTT. Itu wilayahnya. Kemudian secara spiritual, iya, historisnya secara spiritual, sebelum bernama Bali dulu, zaman dulu ini, Zaman dulu, berdasarkan sastra ya, Iya, sastra di Montal atau buku, itu namanya bukan Pulau Bali, namanya itu adalah Pulau Wali. Pulau Wali. Sudah pernah dengar nama ini Pulau Wali? Baru sekarang. Baru sekarang. Iya, iya. Nah inilah perlu saya sampaikan, namanya Pulau Wali. Arti Pulau Wali itu adalah pulau sebagai tempat untuk melaksanakan kurban suci ya, dalam bahasa agama itu yatnya. Jadi persembahan-persembahyangan. Nah oleh karena itu kedepannya itu mungkin melalui momen ini ya, Iya, iya. saya hanya memberikan penekanan saja. Di Bali tidak, kalau bisa jangan ada demo. Di Bali bukan tempatnya demo-demo, tapi di Bali tempat itu orang memohon kepada beliau. Yang Muslim dengan cara Muslim untuk memohon kepada beliau supaya kita diberikan keselamatan, diberikan kita kesejahteraan, kan gitu tuh. Iya, iya. Nah, kemudian dari sisi Hindu dengan keyakinannya melaksanakan upacara-upacara, Kristen juga sama. Mari Bali ini dijadikan sebagai tempat untuk memohon kepada beliau melalui doa, melalui ritual apapun sesuai dengan keyakinan masing-masing. Memohon kepada beliau, kepada Yang Maha Kuasa, supaya kita diberikan hidup yang sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Kan itu Pak Haji ya? Betul. Iya, terima kasih. Ini yang mudah kita bisa berlanjut nanti Pak Dewa. Ya, kami hanya mengirim doa pada tanggal 25 ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita komunikasikan kembali. Iya. Mungkin ada langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan secara bersinergi antar umat beragama. Apalagi sekarang pemerintah sudah berkampanye membutuhkan untuk moderasi beragama. Lah ini rupanya nyambung dengan apa yang dilaksanakan Pak Dewa selama ini. Amin. Ya, nyambung ini. Amin. Amin. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Oke, terima Ya, kasih sampai ketemu kembali. lagi ya. Iya, iya.